Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Pratama dengan NIM A12 2020 06478. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Analitika Media Sosial dengan materi sentimen analisis dan topik modeling. Dosen pembimbing Analitika Media Sosial Bapak Farid Al-Azami sebagai berikut. Sentimen analisis. Sentimen analisis adalah proses penggunaan teks analisis untuk mendapatkan berbagai sumber data dari internet dan beragam platform media sosial. Tujuannya adalah untuk memperoleh opini dari pengguna yang terdapat pada platform tersebut. Sentimen analisis merupakan salah satu bidang dari Natural Language Processing atau NLP yang membangun sistem untuk mengenali dan mengekstraksi opini dalam bentuk teks. Informasi berbentuk teks saat ini banyak terdapat di internet dan dalam format forum, blog, media sosial, serta situs berisi review. Dengan bantuan sentimen analisis, informasi yang tadinya tidak terstruktur dapat diubah menjadi data yang lebih terstruktur. Metode yang dipakai yaitu DF-IDF, merupakan singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Sejatinya DF-IDF merupakan gabungan dari dua proses yaitu Term Frequency atau TF dan Inverse Document Frequency atau IDF. TF-IDF biasanya digunakan ketika kita ingin mengubah data menjadi teks vektor. Namun dengan memperhatikan apakah sebuah kata tersebut cukup informatif atau tidak. Mudahnya TF-IDF membuat kata yang sering muncul memiliki nilai yang cenderung kecil. Sedangkan untuk kata yang semakin jarang muncul akan memiliki nilai yang cenderung besar. Kata yang sering muncul juga disebut stop word. Biasanya dianggap kurang penting. Salah satu contohnya adalah kata hubung, yaitu yang, di, akan, dengan, dan sebagainya. Alasan pemakaian metode. Alasan saya memakai metode TF-IDF karena untuk pemahaman sepertinya lebih mudah dipahami karena TF-IDF mengukur besarnya nilai dengan cara mencari kata yang sering muncul dan sedikit muncul. TF-IDF menggali lebih dalam kata yang dianggap informatif dan menganggap kata-kata yang sering muncul sebagai kata yang tidak penting. Machine Learning Support Vector Machine atau SVM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi atau support vector regression. Dalam permodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara sistematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. Topik modeling. Topik modeling merupakan sebuah metode unsupervised machine learning yang menerapkan pengelompokan untuk menemukan variabel let dari data teks yang besar. Sederhananya yaitu mengelompokkan data teks berdasarkan suatu topik tertentu. Cara kerja topik modeling seperti clustering, yaitu dikatakan seperti clustering karena mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripannya. Topik modeling termasuk unsupervised learning karena data yang digunakan tidak memiliki label. Metode yang digunakan untuk melakukan pendekatan topik modeling bermacam-macam, yakni Latent Semantic Analysis atau LSA, kemudian Probabilistic Latent Semantic Analysis atau PLSA, dan Latent Directed Allocation atau LDA, dan sebagainya. Metode yang dipakai. Topik modeling merupakan salah satu pendekatan pada text mining yang cukup handal.
dalam melakukan penemuan data-data teks yang tersembunyi dan menemukan hubungan antara teks yang satu dengan lainnya dari suatu korpus. Sederhananya, yaitu mengelompokkan data teks berdasarkan suatu topik tertentu. Cara kerja topik modeling seperti clustering, yaitu dikatakan seperti clustering karena mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripannya. Topik modeling termasuk unsupervised learning karena data yang digunakan tidak memiliki label. Alasan pemakaian metode. Alasan saya memakai metode LDA karena dapat digunakan untuk meringkas dan melakukan klasterisasi dengan menghubungkan maupun memproses data yang sangat besar karena LDA menghasilkan daftar topik yang diberi bobot untuk masing-masing dokumen. Topik yang muncul dari pengolahan data tersebut selanjutnya akan dilakukan uji koherensi topik, yaitu keterkaitan dari uraian probabilitas kata-kata yang ditemukan atau satu sama lain dalam menyusun suatu topik. Terima kasih. Kemudian untuk sentimen analisisnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu load G Drive atau Google Drive. Dari from Google Drive import drive content drive my drive collab notebook AMS 2023. Kemudian install library. Perintah pip install nldk. Selanjutnya import library. Import pandas spd. Pandas juga dapat membaca file dari berbagai format seperti berikut. Import RI. Ekspresi Legora adalah urutan karakter khusus yang membantu Anda mencocokkan menemukan string dan sebagai berikut. Import string, import NLTK, kemudian load dataset. Load dataset dari konten drive Google Drive, My Drive, Colab Notebook, AMS 2023, PB Robot. Dengan dataset username, bintang, review, df review dan bintang. Diambil review dan bintang. Pelabelan pada atribut bintang. Df review. Df label, df bintang, apply lambda x 1 if positif s kosong dan negatif 1. Df drop bintang aksis 1. Review labels. Yang kemudian pre-processing data. Import stopword. Penggunaan stopword yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. From LATK corpus. Import stopword from LATK tokenize. Import send tokenize word tokenize. Draft pre-process review. Scaffolding lowercase. Mengubah format teks menjadi huruf kecil semua. Dan sebagai berikut. Kemudian didapatkan review label sebagai berikut. Kemudian SVM, Factorization, Sketched, belajar Convectorize digunakan untuk mengkonversi koleksi dokumen teks ke vektor istilah atau jumlah tanda. Untuk membuat convectorize, kita hanya perlu membuatnya. Kemudian build classifier sebagai berikut. Find the best value support vector.
Didapatkan akurasi for C 0,01 yaitu 0,9900 dan seterusnya. Akurasi for C 0,05 yaitu 0,9901 dan seterusnya. Sampai pada akurasi for C1 yaitu 0,9001663 dan seterusnya. Kemudian didapat final model SV. Final model akurasinya yaitu 0,993344 dan seterusnya. Kemudian untuk topik modeling, sama seperti tadi yaitu load Google Drive. Load Google Drive from Content Drive, My Drive, Collab Notebook, AMS 2023. Kemudian install PYL Davis. Perintah pip install PYL Davis. Dengan perintah sebagai berikut. Kemudian import library. Import pandas SPD. Kemudian tokenizing with Gensim. Gensim merupakan library yang digunakan untuk topik modeling. Dengan perintah df pdret excel. Content drive, my drive, collab notebook, AMS 2023, dataset pp robot, excel. Df head dengan username bintang review. Kemudian install library expresses. Dengan perintah pip install expresses. Dengan didapatkan sebagai berikut. From expresses classes preprocessor tokenize expresses div emoticons import emoticon. Kemudian preprocessing import array dan import string. Dev berbasis data, dev non-aksi dan seterusnya. Kemudian cek jumlah dataset dengan perintah df.info. Didapatkan sebagai berikut. Kemudian running preprocessing dari preprocessing yang tadi. Dengan perintah df step 01 final string. Df head dapatkan username bintang review dan step 01. Df step 01 sebagai berikut. Kemudian tokenizing token import NLTK, NLTK download, dan seterusnya. Selanjutnya, stopboard menggunakan modul NLTK. From NLTK corpus import stopboard. NLTK download stopboard didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya, BBrush modeling, bigram and trigram models. Dengan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, C. Create dictionary and corpus. Dengan perintah from benzene import corpora model. Kemudian D. Coherence score. Dapatkan sebagai berikut. Selanjutnya, show graph grafik
import matplotlib pylab, base model, build LDI model. Selanjutnya F, extract dominan topik per tweet. Kemudian G, PL Davis, import pldavis.gensyn. Baik, itulah tadi dari sentimen analisis SVM dan topik modeling. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.